Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer mengaku antusias jelang laga melawan Liverpool di akhir pekan nanti. Ia menilai laga tersebut akan menjadi ujian besar bagi kesiapan timnya menjadi calon juara IPL musim ini. Solskjaer menyebut bahwa timnya akan datang ke Anfield tanpa membawa beban. Ia menyebut bahwa ia tidak akan terpaku mengenai masalah posisi klasemen jelang pertandingan ini. Tentu, kami sangat menikmati posisi kami saat ini. Apakah ini pertandingan pertama atau pertandingan terakhir kami di posisi ini? Ini adalah sebuah perbedaan yang besar bagi kami. Solskjaer pribadi menyebut laga melawan Liverpool ini adalah laga yang krusial bagi timnya, karena mereka akan menghadapi sang juara bertahan. Kami akan pergi ke Anfield dan kami tahu kami akan menghadapi tim yang jauh lebih baik daripada kami dalam 1,5 tahun terakhir. Mereka sangat layak menjadi juara, dan kami tidak sabar menghadapi mereka. Ini ujian yang bagus bagi kami ketika kami harus berhadapan dengan tim yang bagus, ujarnya. Terakhir kali MU menyambangi Anfield, Setan Merah harus menelan kekalahan. Mereka tumbang dengan skor 2-0 di awal tahun 2020 kemarin. Raksasa Premier League Manchester United akhirnya resmi mengumumkan penjualan bek Timothy Fosu-Mensah ke klub Bundesliga Bayer Leverkusen. Lewat laman resmi mereka, Manchester United mengabarkan bahwa Fosu-Mensah dilepas ke Bayer Leverkusen secara permanen dengan biaya transfer yang dirahasiakan. Meski demikian, media-media Inggris meyakini bahwa Fosu-Mensah pindah ke Bayer Leverkusen dengan biaya sekitar 1,5 juta pound sterling atau kurang lebih 28 miliar rupiah. Di laman Leverkusen, Fosu-Mensah sendiri mengaku senang dengan kepindahannya ke Leverkusen yang ia anggap merupakan salah satu tim besar di Bundesliga. Setelah menimba ilmu di tim Akademi Ajax Amsterdam, Fosu-Mensah direkrut Manchester United pada 2014 silam dan kemudian sukses menembus tim utama pada Februari 2016. Fosu-Mensah sempat menjalani masa peminjaman di Crystal Palace dan Fulham sebelum kembali menjadi bagian skuad United pada paruh pertama musim ini. Total, Fosu-Mensah bermain sebanyak 30 kali bersama Manchester United di semua kompetisi, termasuk 3 penampilan di musim ini. Meski mulai tampil apik, kabar kepergian Paul Pogba dari Manchester United tak sirna begitu saja. Gosip justru kian kuat, kabarnya Mino Raiola sudah mulai bergerak. Menurut Tojo Pijajes, Pia Express, Raiola benar-benar mengusahakan kepergian Pogba dari MU. Teranyar dia sudah mulai berbicara dengan PSG perihal transfer Pogba yang disambut positif oleh juara Prancis tersebut. Diskusi ini dimulai beberapa setelah PSG meresmikan Mauricio Pochettino sebagai pelatih baru. Begitu tiba, Pochettino pun menentukan Pogba sebagai salah satu target utamanya. Paul Pogba dianggap sebagai pahlawan di Prancis. Dia merupakan pemain terpenting dari keberhasilan menjuarai Piala Dunia 2018 lalu. PSG pun memahami potensi Pogba sebagai bintang. Andai Kylian Mbappe jadi hengkang ke Real Madrid, kedatangan Pogba setelahnya akan sangat membantu. Raiola boleh bergerak, PSG boleh berharap, tapi jawabannya masih ada pada tangan Pogba. Dan tentu ada di tangan MU. Tahun lalu MU mengaktifkan klausul perpanjangan semusim untuk kontrak Pogba. Artinya MU punya waktu sampai akhir musim tahun 2021 ini untuk merayu Pogba menekan kontrak baru. Terlebih, beberapa pekan terakhir ini Pogba mulai menemukan kembali sentuhan terbaiknya. Dia tampil apik bersama Bruno Fernandes, tidak lagi bertubrukan di lapangan. Teranyar, Pogba mencetak gol voli impresif yang membantu MU mengalahkan Burnley untuk naik ke puncak klasemen sementara Premier League. Gelandang Manchester United Nemanja Matic menepis anggapan bahwa timnya hanya beruntung saja bisa memuncaki klasemen sementara IPL. Ia menyebut timnya berada di puncak klasemen IPL berkat usaha dan kerja keras mereka. Nemanja Matic menolak anggapan bahwa timnya hanya beruntung bisa berada di puncak klasemen saat ini. Ia menyebut timnya benar-benar bekerja keras sehingga mereka bisa berada di puncak klasemen saat ini. Jika kami berada di puncak klasemen saat masih 5 atau 6 laga, Anda boleh mengatakan itu beruntung.
Namun, setelah 17 pertandingan, saya rasa itu bukanlah keberuntungan semata. Ini adalah murni hasil kualitas kami. Matis juga berharap timnya tidak terlalu takabur dengan pencapaian mereka saat ini. Ia menyebut Setan Merah harus tetap bekerja keras agar bisa mempertahankan posisi tersebut. Setelah menghadapi Liverpool, Manchester United akan kembali bermain di Premier League. Mereka akan berhadapan dengan Fulham sebelum berhadapan dengan Liverpool lagi di babak keempat Piala FA. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer memberikan prediksi mengenai laga melawan Liverpool. Ia menyebut The Reds adalah lawan yang berat, namun MU punya determinasi yang kuat untuk menang. Solskjaer menilai bahwa Manchester United harus berada dalam performa terbaik mereka untuk menghadapi Liverpool. Ia menyebut Liverpool sudah menjadi tim yang sangat perkasa di Inggris di beberapa tahun terakhir dan MU akan keliru besar jika meremehkan mereka. Meski menghormati Liverpool, Solskjaer menegaskan bahwa timnya tidak akan mengalah di Anfield nanti. Ia menyebut timnya akan berjuang sekuat tenaga untuk memenangkan laga ini. Saya rasa ini adalah waktu yang tepat bagi kami untuk berhadapan dengan mereka. Karena kami berada dalam kondisi yang bagus dan juga dalam performa yang oke. Para pemain kami juga merasa lapar. Mereka ingin bermain dengan lebih baik lagi. Dan pertandingan ini akan menjadi ujian bagi karakter dan kualitas kami. Manchester United dilaporkan tidak akan full tim saat melawan ke Anfield. Ada 3 pemain mereka, Victor Lindelof, Nemanja Matic, dan Anthony Martial yang diragukan tampil di laga ini. Mantan wasit Premier League Mark Clattenburg menyebut Jurgen Klopp munafik karena mengatakan Manchester United sering mendapatkan hadiah penalti dari wasit. Klopp menyindir Setan Merah karena mendapatkan lebih banyak penalti ketimbang timnya. Namun Clattenburg menegaskan bahwa ofisial pertandingan tidak pernah berpihak kepada United. Mari kita perjelas, tidak ada konspirasi di pihak wasit dan ofisial, tulis Clattenburg dalam kolom di Mail Online. Apakah Klopp menyindir? Ataukah dia mengindikasikan pemain United sering melakukan diving? Jika niatnya adalah yang pertama, maka saya tidak punya waktu untuk itu. Itu tidak benar. Beberapa pemain Manchester United sering dituding terlalu mudah terjatuh di kotak penalti. Clattenburg menilai hal serupa juga dilakukan para pemain Liverpool. Tapi jika dia menyoroti beberapa pemain United dengan gampang jatuh di area penalti, ya saya yakin dia membuat poin yang valid. Bahkan jika itu mengabaikan kecurigaan serupa tentang beberapa bintangnya. Lanjutnya, dia terdengar seperti orang munafik jika dia mengatakan bahwa pemain United ingin memenangkan penalti. Orang-orang seperti Mo Salah dan Mane juga menggunakan taktik serupa. Ex-pemain Manchester United, Dwight Yorke melemparkan tantangan buat Bruno Fernandes jika ingin menjadi legenda The Red Devils. Pertama-tama gelandang asal Portugal itu harus membawa klubnya juara dalam sebuah kompetisi. Meskipun mampu menjadi aktor di balik kebangkitan The Red Devils, Yorke merasa pencapaian tersebut belum cukup untuk membuat Bruno Fernandes menjadi legenda klub. Hanya trofi Premier League yang bisa mengukuhkan status itu. Tidak perlu diragukan lagi, dia adalah salah satu pemain terbaik di sana atau yang terbaik di masa sekarang. Tetapi tidak ada gunanya menjadi pemain terbaik jika tidak meraih sesuatu di Manchester United. Anda akan selalu dinilai oleh fakta bahwa Anda menjuarai sesuatu. Mereka mencapai 3 semifinal musim lalu dan 1 semifinal lagi di tahun ini, tapi tak ada yang bisa diselesaikan. Waktu terus berjalan. Tidak begitu sering Anda mendapatkan posisi semacam itu, dan dia sekarang hanya perlu mengubah itu menjadi trofi. Itu akan menjadi langkah berikutnya, lanjut Yorke. Yorke tidak bermaksud meragukan kualitas Fernandes, malah sebaliknya. Ia menyanjung tinggi kualitas pemain yang dibeli dari Sporting Lisbon tersebut. Baginya kontribusi Fernandes kepada tim nyaris tak ada keduanya. Seluruh elemen di dalam tim Manchester United sedang bereforia. Kemenangan dengan skor 1-0 pada laga tunda Liga Inggris 2020-2021 membuat skuad Setan Merah naik ke posisi puncak klasemen. Kini Manchester United unggul 3 poin dari rival terdekat sekaligus sang juara bertahan Premier League, Liverpool. Namun layaknya semua tim, perjuangan pada musim 2020-2021 bakal sangat ditentukan dari hasil pertandingan saat ini sampai akhir bulan Februari. Karena Manchester United akan menghadapi jadwal super padat bukan hanya Premier League. Anak asuh Ole Gunnar Solskjaer juga mentas di babak 32 besar Europa League pada bulan Februari. Tidak heran dalam satu pekan ada momen di mana Harry Maguire dan kawan-kawan harus bermain sebanyak 3 kali. Khusus untuk Manchester United dalam kurun waktu sekarang sampai akhir bulan Februari.
Mereka juga harus bertemu banyak lawan kuat. Ujian pertama tentunya bersua Liverpool tanggal 17 Januari di Premier League. Lalu Manchester United juga harus bersua tim yang mulai menemukan jati dirinya, yaitu Arsenal pada 30 Januari. Lalu penghujung Februari, mereka harus saling sikut kontra Chelsea. Dan yang perlu jadi catatan, 3 pertandingan di atas semua berstatus partai tandang. Tentu pertemuan kontra Real Sociedad pada ajang Liga Eropa juga bakal menguras stamina. Artinya, jika melihat jadwal di atas, maka Manchester United memang harus menyadari betul perjuangan sebenarnya baru akan dimulai. Hanya saja Ole Gunnar Solskjaer memastikan anak asuhnya masuk periode sulit ini dengan rasa lapar akan kemenangan. Penyerang muda Manchester United, Amad Diallo mengaku sangat gembira bisa menuntaskan transfernya ke Inggris. Sang pemuda mengaku tidak sabar untuk menjadi bagian dari skuad Setan Merah musim ini. Bagi Diallo, bisa bergabung dengan Manchester United merupakan sebuah kebahagiaan besar baginya. Ia menyebut bahwa ia sudah lama bermimpi bermain di United, sehingga ia senang bisa menjadi bagian dari Setan Merah. Diallo juga berjanji bahwa ia akan bekerja keras di MU. Ia ingin memberikan kontribusi yang besar bagi Setan Merah. Beberapa bulan terakhir terasa cukup aneh bagi saya. Saya pribadi sebenarnya ingin bermain lebih banyak di Atalanta, namun situasinya tidak memungkinkan. Sekarang saya sudah berada di United dan saya senang berada di sini. Saya berharap bisa mendapatkan banyak pengalaman di sini dan saya tidak sabar untuk bermain. Amad Diallo sendiri diberitakan masih belum berlatih bersama skuad Manchester United. Sang pemuda masih berlatih sendiri dan dalam waktu dekat akan diintegrasikan ke dalam tim utama MU. Sebuah informasi datang mengenai spekulasi masa depan Jesse Lingard. Sang playmaker diberitakan bakal bertahan di Manchester United pada bursa transfer musim dingin ini. Menurut laporan tersebut, Lingard sabar menunggu kesempatannya di Manchester United. Ia tahu bahwa di paruh kedua musim 2020-2021 ini, ia akan mendapatkan banyak jam bermain setelah MU dipastikan bermain di Liga Eropa. Jadi, besar harapan Lingard bahwa ia bisa mendapatkan jam bermain saat Solskjaer melakukan rotasi tim di Liga Eropa. Menurut laporan yang sama, Lingard juga memutuskan bertahan di MU karena tawaran yang masuk kurang bagus. Tim-tim yang tertarik mendatangkannya kebanyakan adalah tim-tim papan bawah IPL saat ini. Lingard disebut enggan bermain untuk tim yang berjuang untuk lolos dari degradasi, sehingga ia lebih memilih untuk bertahan di MU.